Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat semuanya yang telah dimuliakan oleh Allah lahir dan batin. Sambutan saya di sini, saya berangkatkan dari alinea ketiga kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur koma supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas koma, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di alinea ketiga itu diawali dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di dalam kitab suci Al-Quran berkat rahmat Allah itu ada dua macam. Satu, rahmat umum disebut di dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku semua terlingkup dalam ini rahmat umum. Yang kedua, berkat rahmat khusus. Tidak semuanya menerima nikmat khusus. Ini disebut dalam Al-Quran surat Baqarah, yahtassu birahmatihi may yasha. Yahtassu khusus birahmatihi dengan rahmatnya may yasha kepada yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semua dapat rahmat khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat yang disebut
di dalam alinea ketiga itu bukan berkat rahmat umum, tapi berkat rahmat khusus kepada bangsa Indonesia. Khusus. Yakhtasu birahmatihi. Yakhtasu artinya khusus. Birahmatihi man yasha. Tidak semua negara menerima nikmat khusus. Tapi alhamdulillah negara kita ini, NKRI ini menerima nikmat khusus dari Allah Ta'ala. Di antaranya tanda-tandanya karo rahmat yang dimaksud dalam alinea kitaku rahmat khusus, bukan rahmat umum. Di antaranya di waktu NKRI berusia 3 bulan dalam ayunan Ibu Pertiwi. 3 bulan. Menggemparkan dunia. Dunia gempar. Dan mata dunia melihat bukti-bukti jati diri NKRI. Mengapa dunia gempar? Karena di waktu usia masih dalam gendongan Ibu Pertiwi usia 3 bulan menimbulkan peristiwa besar. 1. Menimbulkan peristiwa perang Badar Kubro Indonesia. Perang Badar Kubro di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Ini 1. 2. Lahirnya angkatan bersenjata. Ini peristiwa yang besar. Peristiwa besar yang kedua, meledaknya Ismul A'zam Allahu Akbar, jawab
ancaman penjajah yang mengancam akan melumatkan Indonesia dari udara, dari laut, dari angkatan, dari darat. Kalau tidak mau menyerah, hanya dijawab dengan Ismul Azam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali merdeka, tetap merdeka, tidak mau dijajah lagi. Ini meledaknya Ismul Azam. Kemudian penonjolan, peristiwa penonjolan jati diri, harga diri, merobek warna biru. Masang di puncak Hotel Mojopahit sang merah putih. Ini harus jangan dilupakan peristiwa ini. Oleh sebab itu, kalau kita menghormati bendera negara sang merah putih, bukan kita menghormati warna merah, bukan kita menghormati warna putih, dan menghormati warna merah dan warna putih. Filsafatnya merah berani, putih suci. 120.000 nabi semuanya berani, tidak ada seorang pun nabi yang pengecut. Semua nabi itu suci, tidak ada nabi yang kotor. Jadi kita menghormati semua para nabi-nabi itu. Memang benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Badar Kubro merah putih. Bukan seperti bendera Saudi Arabia sekarang ini, bukan itu. Baca sendiri dalam kitab-kitab tarikh Nabi. Ini peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar lagi di waktu NKRI masih berusia 3 bulan. Timbul fatwa jihad. Fatwa jihadnya para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jalan Bubutan, Gang 4 Bubutan, bulan Oktober tanggal 25 tahun 1945. Bunyinya fatwa itu wajib
membela kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45 hari Jumat Legi jam 10. Wajib mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang membela kemerdekaan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukumnya perang sabilillah, jihad fisabilillah. Bagaimana besarnya waktu itu, syahid, mati syahid di Surabaya lebih dari 3.000 mati syahid. Bukankah itu peristiwa besar? Ya Allah. Benang emasnya peristiwa itu pada tahun 2015 ya, tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Hari Santri. Itu pun tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar itu. Hari Santri Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini, terutama para santri-santri di Indonesia yang sekarang jumlahnya pesantren 28.000, jangan melupakan peristiwa itu. Ini rahmat khusus kepada bangsa Indonesia. Rahmat khusus. Warga Torekot Sidiga dengan gotong royong, harta dan tenaga untuk membangun pesantren Hayya 'alas Shalah dan Masjid Hayya 'alal Falah ini untuk mensyukuri khususnya Hari Santri, lahirnya Hari Santri Indonesia. Supaya maklum sungguh-sungguh para santri-santri ini, supaya maklum. Ini nikmat khusus yang besar. Saya hakul yakin kalau bangsa Indonesia betul-betul syukur dengan ikhlas, saya hakul yakin Indonesia ini akan ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala, akan menjadi imam perdamaian dunia. Ini keyakinan saya. Sudah saya istikharah. Sudah. Di dalam kitab suci negara NKRI, bukan kitab sucinya agama, kitab sucinya
kitab sucinya negara. Jangan salah paham, kitab suci agama, kitab sucinya negara. Di alinea 1 disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa mempunyai hak merdeka. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena sifat beri keadilan. Ingatlah, yang harus dibersihkan dari dunia ini bukan manusianya, sifat penjajahannya, sifat tomak, sifat rakus, sifat yang senang nyaplok hak-hak orang lain. Ini harus dibersihkan supaya dunia ini bersih dari sifat tomak. Jika sifat tomak itu menjiwai hati manusia, seluruh Indonesia diberikan oleh satu orang itu masih kurang. Sebab ciri khas tomak itu diberi sedikit tidak mau, diberi sebanyak-banyak tidak pernah puas. Itu tomak. Namanya tomak rakus. Sudah menjajah ya 300 tahun Indonesia, masih kurang, terpaksa akan dikembalikan lagi, jajah lagi Indonesia. Ini tomak, tomak ini namanya. Karena di belakang itu dia sampai berani menurunkan sang saka merah putih karena ada yang mendukung, yaitu sekutu sekrep Inggris. Akhirnya apa akibatnya? Karena ledakan Ismul A'zam dan manunggal dengan sang saka merah putih, Abu Jahal modern tewas di Indonesia, yaitu Jenderal Malabi. Seandainya meledaknya peperangan di Surabaya itu tidak lekas di stop oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Soekarno, habislah yang dipimpin Malabi 1.500 tentara itu habis, yang didatangkan dari Australia habis. Subhanallah, subhanallah, begitu besarnya peristiwa yang terjadi ya di Indonesia ketika usianya negara kita ini masih 3 bulan, masih 3 bulan, masih dalam susuan ibu pertiwi, sudah menimbulkan peristiwa yang besar itu.
Apa yang saya terangkan hanya secara global saja, global, bukan secara garis kecil, garis besar. Untuk itu kita harapkan semua warga negara Indonesia, khususnya Jamiah Tarekat Didikiyah Indonesia harus bersyukur dengan betul-betul syukur, betul-betul syukur. Sebab orang yang tidak syukur itu orang deleming. Tidak ada artinya hidup kita ini tanpa syukur, hidup yang tidak bermakna, hidup fata morgana. Jangan terpesona oleh gemerlapannya ya, kehidupan dunia ini. Jangan terpesona. Bayangkan dalam bab 11 pasal 29 ayat nomor 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pertama kalimat negara yang dimaksud negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Satu titik itu. Kalau ayat nomor 2 isinya negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masya Allah, kita tidak bayangkan bagaimana bagusnya kata-kata tersebut. Bagusnya. Saya hitung-hitung ketoyiban Indonesia lebih dari 40 toyibah. Toyibah itu baik yang meliputi birun, meliputi hasanun. Birun baik, hasanun baik, jamilun baik, zakiyun baik. Tapi toyibun baik yang meliputi birun, hasanun, jamilun, dan lagi. Ini semua ada di negara kita ini. Letaknya kepulauan kita ini Thayyibah, letak di tengah-tengah antara dua samudra dan dua benua. Ini Thayyibah, iklimnya Thayyibah, kekayaan yang dikandung melimpah-melimpah Thayyibah,
bentuknya thayyibah. Waktu saya berkunjung di Kairo, Mesir, kata orang Mesir yang bicara itu rektor Mahmud Saltuk mengatakan Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia itu potongan dari surga. Begitu orang luar itu kagum. Begitu pula waktu saya di Iran, kata orang Iran, kalau Anda ingin tahu surga dunia, pergilah ke Indonesia. Nah, bagaimana? Kalau begitu baiknya, penduduknya baik, thayyibah. Semua penduduk Indonesia orang yang beriman. Iman sumber dari segala agama. Tanpa iman tidak ada agama Islam, tidak ada agama Hindu, tidak ada agama Kristen dan sebagainya. Tidak ada itu. Makanya itu dijamin oleh negara kita. Kurang apa bagian? Kita tinggal syukur saja. Tinggal syukur saja. Dan sudah ada maklumat rububiyah dalam Al-Quran, maklumat Tuhan yang Maha Kuasa dalam surat Ibrahim ayat nomor 2. Wa'idh ta'adzana, wa'idh dan ingatlah ta'adzana Rabbukum, maklumat Tuhanmu. Isi maklumat la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, saya tambah. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat dahsyat. Ini maklumat rububiyah. Diawali dengan ingatlah, jangan lupa, ingatlah. Sebab sesuatu yang dilupakan bagi orang yang lupa itu sama sesuatu yang tidak ada. Walaupun ada dari segi materinya, tapi tidak ada dari segi kesadaran kita. Kita sudah lama mempunyai taman mini Indonesia Indah. Ini kita wajib meningkatkan dari taman mini menjadi taman besar. Ini wajib, kita wajib. Dari taman Indonesia Indah menjadi Indonesia Jaya. Ini kewajiban kita. Biar tidak terus-menerus mini. Ya. Jadi wajib kita itu meningkatkan taman mini Indonesia Indah menjadi taman raya Indonesia Indah Jaya. Ini kewajiban kita semuanya. Jalannya jalan syukur. Tidak ada jalan lain kecuali jalan syukur. Satu-satunya ulama di dunia ini menurut pengetahuan saya yang bakas syukur dengan tuntas itu hanya Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya
Ulumuddin jilid 4. Walaupun ulama-ulama lainnya itu juga bakal syukur, tapi tidak ada yang tuntas seperti Imam Ghazali. Tidak ada yang tuntas. Bagaimana di dalam kitab sucinya negara kita? Kalau alinea satu, dunia harus bersih dari penjajahan. Jadi yang dihapus itu penjajahannya, bukan manusianya. Kalau manusia hapus dari bumi, untuk apa? Alam ini untuk tanpa manusia. Untuk apa? Karena bisa memfungsikan semua isi alam hanya manusia. Kemudian di alinea keempat, dunia disebut 2 kali. Alinea 1 nyebut dunia, alinea 4 dunia. Dijun ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Bukan kemerdekaan sesaat, kemerdekaan abadi. Seperti kemerdekaan abadi ini, seperti kemerdekaan alam semesta ini. Malam, ya, damai dengan siang, siang damai dengan malam, terus menerus sehingga menjadi rahmat. Dalam Al-Quran surat Qasas, Allah Ta'ala, bagaimana kalau malam terus menerus tidak diganti dengan siang? Tidak ada kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau siang terus menerus tanpa damai dengan malam? Tidak ada kehidupan apapun di dunia ini. Dengan perdamaian siang dengan malam, dingin dengan panas, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmatan lil alamin. Dan inilah ya harus difahami betul-betul. Maka saya anjurkan kepada semua warga terkasih dia, harus wajib syukur adanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Syukur kita ini kita wujudkan membangun rumah syukur layak huni, kita persembahkan kepada bangsa Indonesia ini. Apapun agamanya, agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semuanya harus yang membutuhkan, yang iftikar. Jangan mandang-mandang perbedaan suku, perbedaan agama dan sebagainya. Begitu pula bagaimana hebatnya Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia. Para pemuda-pemuda Tarekat Siddiqiyah harus bersyukur, membangun rumah syukur, mensyukuri adanya Sumpah Pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia. Kedua-duanya itu
lahir di dalam satu gedung namanya Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta. Kramat Raya. Keramat artinya mulia, raya artinya besar. Bukan keramat karena dikeramatkan, bukan besar karena dibesar-besarkan. Keramat dan besarnya itu bersumber dari dirinya sendiri. Lahir pada tahun 1928, bulan Oktober tanggal 28. Bayangkan, tahun 1910 tahun 10 satu nusa satu bangsa. Bulan Oktober bulan 10 satu bahasa. Tanggal 21 satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu sumber dari dalam. Nomor gedung itu 106. Kalau tidak percaya, pergi ke sana, begitu nomor berapa? 106. 1 dengan 0 10, 1 dengan 6 7, 10 dengan 7 17. Berselang 17 tahun. Berselang 17 tahun dari Sumpah Pemuda itu, lahirlah kemerdekaan bangsa Indonesia. Berselang 17 tahun, tanggal 17. Makanya tanggal 15, tanggal 16 Bung Karno didatangi oleh pemuda-pemuda revolusioner, ditekan supaya lekas-lekas diproklamasikan karena Jepang sudah menyerah. Yang tanya itu Soekarni, yang ditanya Soekarno. Jawab Soekarno, kalau saya dipaksa untuk memproklamirkan kembali, potong leher saya pada ini, saya tidak akan mau. Potong leher saya tidak mau. Tanya lagi Soekarni, mengapa harus justru pilih tanggal 17? Jawabannya, saya orang percaya kepada mistik, tapi saya tidak bisa menerangkan secara akal pikir, tapi dalam rasa hati saya itu, nanti 2 hari lagi paling baik. Itu ketentuan dari Tuhan sendiri. Bayangkan, sekarang ini bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa Ramadan. Jawabannya Soekarno, 17 Ramadan turunnya kitab suci Al-Quran, turun Pancali, ayat suci Iqra sampai malam Ya'lam. Kita ini diwajibkan sholat 5 waktu. 5 waktu itu 17 rakaat. Dan nanti Jumat lagi, tanggal 7 Jumat lagi. Jumat artinya kumpul, legi artinya manis,
bangsa ini seakan merasakan manisnya beberapa kumpulan manis setelah mengalami pahit hidup selama 430 tahun kalau dihitung sejak zaman Portugis. Bagaimana pahitnya dijajah Portugis, bagaimana pahitnya dijajah Prancis, bagaimana pahitnya dijajah Inggris, bagaimana pahitnya dijajah Belanda, bagaimana pahitnya dijajah Jepang. Kalau ditempuh itu lengkap 430. Itulah pahit yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ini harus diingat. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah. Begitu pula di dalam Al-Quran surat Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzir nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha alimun bima yasnaun. Itu artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah yang lalu, sejarah yang positif kita ambil, yang kurang positif kita perbaiki, yang negatif kita buang untuk masa yang akan datang. Wal tandur nafsun ma qaddamat, sesuatu yang dahulu, ligodin, untuk yang akan datang. Ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran surat Hasyr. Nah, ini betul-betul harus dimengerti. Jangan membaca saja tanpa mengerti apa yang dibaca. Membaca itu bukan tujuan. Mengerti apa yang dibaca itulah tujuan. Makanya di Siddiqiyah ini, setelah saya teliti-teliti, saya jangan sampai berbenturan dengan negara. Tujuan negara 5, dasar negara 5. Kalau dasar negara semua sudah hafal, Pancasila semua sudah hafal. Tapi tujuan negara juga pancabakti. Satu tujuan, lihat sendiri dalam alinea keempat, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 2, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara kedua. Nomor 3, untuk memajukan kesejahteraan umum. Nomor 4, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 5, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Itu tujuannya negara. Jangan sampai kita tidak tahu tujuannya RKI itu apa. Karena terlalu banyak ya yang disampaikan itu dasar negara, sampai tujuan negara banyak yang tidak tahu.
Ya. Jadi satu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 17.000 lebih pulau. Ini harus dilindungi. Ya, walaupun sekecil apa, kita harus ikut. Nah, ikut melindungi itu adalah cinta tanah air Indonesia. Karena dalam kitab Hukul Hayat, tanpa cinta tanah air, laukana hubul watan lahodibal bilad. Seandainya tidak ada cinta tanah air, roboh negara. Jadi kita ikut menurut versi kita masing-masing. Jadi harus cinta. Begitu pula tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Maka kita anjurkan supaya mengadakan santunan nasional, bukan santunan satu perorangan, tapi nasional. Seluruh Indonesia harus merasakan itu, senajan ikut mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum. Di antara tujuan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita buat pesantren Jamiatul Muslimin dan pesantren Jati Diri Bangsa. Kita bangun semua pendidikan ini. Ini adalah ikut, hanya ikut saja mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut, walaupun setetes air jatuh di ujung jarum, hari kita sama ikut. Kalau betul-betul kita itu cinta tanah air, bukan cinta rekayasa. Harus kita buktikan dengan fakta bicara, jangan bicara tanpa fakta. Ini pendidikan yang saya sampaikan kepada Jamiah Thariqat Siddiqiyah. Oleh sebab itu saya yakin, hakul yakin, kalau warga, seluruh warga Indonesia, khususnya warga Thariqat Siddiqiyah Indonesia, betul-betul syukur dengan ikhlas, saya hakul yakin Indonesia akan ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala menjadi imam perdamaian dunia. Mergo itu manunggali sila 1 dengan sila 2. Sila 1 keimanan, sila kedua kemanusiaan. Ini kalau manunggal. Iman tidak manunggal dengan kemanusiaan. Iman yang lemah. Kemanusiaan tidak meninggal dalam, tidak akan menjadi adil dan beradab. Adil dan beradab, ya, naam, yes.
Tapi dolim biadab no nahi. Itulah semboyan kita. Jadi walaupun saya ini sudah usia 95 tahun, sudah sampai tidak bisa berjalan masih di kursi roda ini, sudah 5 tahun di kursi roda. Tapi kalau bakal cinta tanah air tetap muda, walaupun di kursi roda. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sambutan saya ini manfaat kepada diri kita, manfaat kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.